Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, Kim Plus tak goyah usai putusan MK nomor 60 soal parpol tak perlu koalisi usung calon di Pilkada 2024. Rio Klapi akui tak sudi lagunya dipakai Erina Gudono untuk konten Instagram bareng Kaesang. Reok, drum band hingga barongsai iringi pendaftaran Tri Bobi Hoe ke KPU Kota Bekasi maju Pilkada 2024. Pasangan Ridwan Kamil Suswono janji semua anak di Jakarta dapat hak pendidikan. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar memastikan Kim Plus tak goyah usai putusan MK nomor 60 soal partai politik tak perlu berkoalisi untuk mengusung calon. Bahkan, Zaki menegaskan jika Kim Plus semakin kuat setelah ada 2 partai yang bergabung ke Kim Plus. Terkait teknis pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil Suswono yang diusung Kim Plus, Zaki menyebut akan dirapatkan besok. Zaki mengatakan nantinya akan ada konsolidasi besar dengan partai pengusung Ridwan Kamil Suswono, dalam hal ini partai yang bergabung ke Kim Plus. Yang lain-lain tentu saja persiapan pilkada ini konsolidasi. Setelah deklarasi kemarin di Hotel Sultan, nanti akan ada konsolidasi besar terhadap partai koalisi yang mendukung dan mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, katanya. Lebih lanjut, Zaki merespons soal Anies Baswedan dan calon wakilnya Rano Karno yang kemungkinan besar diusung PDIP maju di Pilkada Jakarta 2024 dan akan berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono. Wah, itu hak politik dan hak pribadinya Pak Anies, silahkan aja, tuturnya. Diketahui, sebanyak 12 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus diantaranya Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, PPP mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Sementara, Anies Baswedan kemungkinan kuat akan diusung 2 partai yaitu Partai Buruh dan PDIP. Hal itu diungkapkan langsung Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Ia menegaskan jika Partai Buruh merekomendasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Musisi Rio Klapi secara tegas menolak lagu miliknya digunakan dalam konten Instagram yang dibagikan oleh Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep. Seperti apa sih lirik lagu yang sedang viral ini? Keberatan ini disampaikan langsung oleh Rio melalui akun Instagramnya pada Senin, 26 Agustus 2024. Melalui Instagram story-nya, Rio Klapi mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan pesan singkat yang ditujukan kepada Kaesang. Gak usah pakai lagu gue bisa gak? Kaesang gak sudi, tulis Rio Klapi melalui Instagram story-nya, disertai unggahan Instagram Erina pada Rabu, 14 Agustus 2024. Unggahan tersebut disertai dengan tangkapan layar dari postingan Instagram Erina Gudono yang dipublikasikan pada 14 Agustus 2024. Latar belakang dari penolakan Rio Klapi ini berkaitan dengan penggunaan lagunya, Bunga Abadi, yang dijadikan latar musik untuk konten romantis Erina dan Kaesang. Konten tersebut menampilkan momen-momen bahagia selama kehamilan Erina, disertai dengan foto dan video romantis yang menunjukkan dukungan Kaesang terhadap istrinya. Erina juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada suaminya dalam unggahan tersebut. Diduga, ketidaksenangan Rio Klapi terkait penggunaan lagunya berawal dari beberapa unggahan Erina Gudono sebelum konten yang bersangkutan. Salah satunya adalah postingan Erina yang menampilkan roti seharga Rp400.000 serta belanja kebutuhan bayi dengan harga fantastis, di tengah isu publik mengenai RUU Pilkada yang sedang diperdebatkan. Hal ini dinilai tidak sensitif oleh sebagian orang, termasuk Rio. Selain itu, nama Kaesang Pangarep juga tengah ramai diperbincangkan seiring dengan spekulasi mengenai rencananya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Proses pendaftaran Pilkada 2024 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi, Tri Adhianto dengan Abdul Haris Bobi Hoe berlangsung meriah di kantor KPU Kota Bekasi, Rabu, 28 Agustus 2024 pagi. Pengamatan Poskota, Co.id, pendaftaran paslon diiringi dengan berbagai aksi hiburan. Di antaranya penampilan 2 sanggar reok, Ponorogo, kemudian aksi drum band hingga penampilan barongsai.
Sepanjang di Jalan Insinyur Hajuanda menuju KPU Kota Bekasi pun dipadati sekitar hampir 1.000 simpatisan pendukung, para kader ranting partai pengusung serta organisasi masyarakat memadati kiri dan kanan jalan tersebut. Sedangkan Tri Adhianto dan Abdul Haris Bobihoe terlihat kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan kemeja putih, selendang merah dan memakai kopiah. Keduanya diantar dengan menaiki delman. Sekira pukul 9.45 WIB pasangan Tri Adhianto dengan Abdul Haris Bobihoe atau disebut pasangan Rido, tiba di kantor KPU Kota Bekasi. Pasangan itu pun kemudian disambut dengan atraksi palang pintu khas adat Betawi dan tarian. Sementara itu Cawalkot Bekasi, Tri Adhianto mengatakan adanya dukungan pada hari pendaftaran harus diingat serta mentaati amanat apabila terpilih nanti. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian amanah yang diberikan oleh masyarakat. Tentu di luar itu bahwa amanat yang telah diberikan harus kami jaga, harus kami tingkatkan, harus kami wujudkan bahwa agar dapat berjalan dengan baik, ucap Cawalkot Bekasi, Tri Adhianto di gedung KPU Kota Bekasi. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil berjanji akan mengentaskan masalah pendidikan, agar warga Jakarta mendapat akses pendidikan yang merata. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam sambutannya setelah selesai melakukan pendaftaran di KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan hak dalam berpendidikan dari seluruh penjuru Jakarta, kata Ridwan. Ridwan bersama pasangannya, Suswono, yang membawa slogan, Jakarta Baru, itu juga berjanji menyelesaikan apa yang masih menjadi perhatian di Jakarta, utamanya soal kebijakan dan sejenisnya. Kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas, karena mimpi 21 tahun lagi Indonesia Emas harus dimulai dari sekarang untuk menghadirkan anak-anak, generasi baru, generasi muda Jakarta yang siap menyambut Indonesia Emas, ucapnya. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berjanji memperhatikan pelayanan kesehatan di Jakarta. Bahkan Ridwan Kamil menyampaikan dirinya akan membawa konsep baru soal penanganan masalah di Jakarta, misalnya penanganan banjir. Kami akan melayani dengan cara yang sama dengan seadil-adilnya kami juga akan membawa konsep-konsep baru kepada Jakarta menyelesaikan masalah-masalah yang rutin, banjir, polusi, kemacetan, tuturnya. Dan juga menghadirkan hal-hal baru, lompatan-lompatan baru pasca Jakarta tidak lagi ibu kota, tapi ingin melompat menjadi kota global, sambung pria Ridwan Kamil.